Bismillahirrahmanirrahim. Kurang besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Ya, kita akan mulai. Ya. Sambil menunggu yang lain, kita kasih tahu dulu bahwa ini adalah program saya untuk mengi'rab, kemudian kita akan membahas tentang nahwunya juga, sorobnya juga di sela-sela bahasan i'rab itu. Kemudian nanti tujuannya memang untuk memahami nahwu sorob, diplotkan ke mushaf kita yang sering kita baca, sehingga kita akan tahu bagaimana cara menerjemahkannya, kemudian cara memahaminya, sehingga kalau mempraktekannya kita tidak ragu-ragu lagi. Baik, barakallahu fikum. Kita ambil ini sebagai nanti saksi di hadapan Allah bahwa kita punya kewajiban untuk mencari ilmu, yaitu memahami Al-Quran, salah satunya dengan kita mempunyai alatnya yaitu nahwu sorob. Nah, sesudah kita belajar nahwu sorob, nanti diplotkan di tempat mushaf kita. Barakallahu fikum. Kita di kemarin ya sudah mulai di yang ini ya. Silakan di tab layarnya tab orange, kemudian dibantu tab layarnya Kak. Kita sudah sampai di Al-Baqarah ayat 30. Insya Allah akan terus Kak, dan sampai umur kita bisa ini. Terima kasih Kak Arsha yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Ya. Terima kasih. I'm gonna beg you start. Itu menaku waktu di ini ya, di tempat Ustadz Sugiana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifat. Baik. Wa-nya ini adalah huruf istinaf, id adalah maf'ul bi dari fi'il yang dihapus, yaitu wadhkuru, ya. Wadhkuru, dan ingatlah id ketika, kalau sudah ini fi'il amr Kak. Ya, wadhkuru gitu bacanya. Wadhkuru id ketika, qala fi'il madi dengan domirnya huwa. Lihat depan adakah isim yang rofa? Ternyata ada isim yang rofa di sini. Maka robbu fa'il yang dirofakan dengan doma, wa huwa mudhof, ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Lil malaikati. Star, apa bisa di zoom ya? Soalnya enggak bisa Kak. Baik, enggak apa-apa. Lil malaikati, li huruf jer, al malaikati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ini produk apa ya? Bentuk kalimat, bentuk kata yang terdiri dari dua kata, ini bukan satu tak, yaitu inna dan ya mutakalim. Ketika menjadi ini, maka ini tandanya adalah fathah muqaddaroh, ya kan? Inna adalah huruf nasab dan taukid. Kemudian ya mutakalim, domir mutasil sebagai isimnya inna gitu. Jadi kita jangan bilang apa isimnya ini enggak, tapi isimnya inna gitu. Asalnya gini Kak. Ternyata lihat ini.
Masya Allah. Kemarin yang sudah ini tahu ya kan, ada inna ditambah ya mutakalim gitu kan. Jadi apa? Di ini gitu. Ya, gitu. Jadi ini tuh ada dua. Nih satu adalah huruf nasab dan taukid. Nih kan Kak. Huruf nasab ya. Huruf nasab dan taukid. Kan kalau sesungguhnya. Nah, kenapa sebut huruf nasab? Karena dia menasabkan apa? Isim, ya kan? Nah, menasabkan isimnya itu, isimnya apa? Ana. Karena dia posisinya adalah nasab, maka dia menjadi ada ya mutakalim gitu Kak. Nih ya. Mohon maaf tadi. Ini sudah error. Saya dari tadi tuh mikir gimana caranya. Maaf ya, Dan. Kita ulangi. Jadi ini itu asalnya inna dan huruf ya mutakalim. Oke. Ya mutakalim itu apa Kak? Ya yang dia kalau posisi nasab ini awalnya ana ya kan. Kalau dia nasab dia pakai ya. Start. Lihatin ini ya. Ada kakak dari tasrif ini, saya sematkan dulu. Bisa enggak ya? Kalau nyematkan produk itu lari-lari saya stres, Ya, ada di sini. Harganya murah. Kemarin itu di halaman dapat. Sebentar. Ya, miliar. Nah ini, domir mutasil. Kalau nempel di ana ya kan. Jadi ini, iya ya. Ini ada iya mutakalim. Ya, kebetulan karena ininya ketemunya di ini, maka ini di bawah, maka ini sukun gitu Kak. Ini ada pelajarannya di mana di iklal. Ya, di iklal Kak. Baik. Lanjut. Itu amsilatul tasrif itu pegangan kita ya Kak, yang di sepanjang kita belajar nahwu shorof pasti itu dipegang. Kenapa? Karena untuk membuat kita bisa menentukan jenis kata apa yang pas dan kita pas itu juga bisa mengartikan gitu. Iyahu hanya iyahu kan iyahu hanya iyaka hanya engkau, iyahu hanya dia gitu. Ya kan, semuanya nih mempunyai domir mutasilnya. Nah ini kalau mahal rofa ini huwa, huma, hum kan. Kalau mahal jer, nah kayak ini kan mahal jer Kak ya. Mahal jer bukan ini mahal, yang ini mahal nasab ya kan. Iya ya. Cuman kalau kita akan lihatnya ini gitu, bukan inna, karena bentuknya adalah tambahannya adalah Masya Allah, gandengannya adalah inna, maka inna ketemu ya menjadi ini. Itu udah maklum ya kan. Baik. Inna huruf nasab dan taukid. Ya mutakalim sebagai isimnya inna gitu kan. Inna ini butuh dua Kak. Kita udah belajar kemarin ya. Inna huruf nasab dan taukid. Nanti ini ada isim inna kan.
ada isim inna. Oke. Kemudian saya pakai Latin aja ya Kak ya. Ada isim inna, nanti ada khobar inna. Ada khobar inna. Baik. Khobar isim inanya pas kedudukan dalam i'rabnya apa? Nasab. Terus kalau yang khobar inanya rofa gitu. Iya, kita lihat di ayatnya. Ayatnya yang tadi. Lagi kita simpan dulu, kita lihat. Makasih yang sudah hadir. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni. Nah, ini inna dulu, huruf nasab dan taukid, ya mutakalim sebagai isim inna. Ja'ilun adalah khobarnya inna, ya kan, yang dirofakkan dengan doma. Maksudnya tanda rofaknya itu. Fil ardi fi huruf jar, al ardi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa Fil ardi fi huruf jar, al ardi majrur yang dijerkan dengan kasrah. Khalifatan ini maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari ja'ilun, yaitu isim fa'il yang bermakna fi'il. Nah, kayak gitu, Kak. Jadi khalifatan ini adalah maf'ul bih dari ja'ilun. Ja'ilun itu apa? Isim fa'il yang bermakna fi'il. Kita ulangi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, kita terjemahkan. Dan ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat. Nah, kalau di sini wadkur id gitu kan, kelihatan ada fiil yang dibuang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata pada para malaikat, lil malaikati dah, inni ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku, siapa akunya itu Allah, akan menjadikan khalifah di muka bumi gitu kan. Udah ya. Nah, udah selesai. Sekarang yang kedua. Bagian 2 gitu loh Kak. Satu ayat tuh kadang berkali tuh sampai satu ayat itu sampai 3 kali pertemuan gitu. Itulah saya nggak mau cepet-cepet. Baik. Sekarang qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini mohon maaf tadi saya keburu-buru ininya nulisnya. Apa kalau ditanya, jadi inget saya. Kalau ditanya itu hotnya hot apa gitu. Kan orang yang pinter kaligrafi ya kan tanya hotnya hot apa? Kurdi, syukur dadi. Ini baru inget saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lihat bacaannya. Ya. Ada di etalase berapa ya? Ini ada di etalase 3 ya, 3. Silahkan dilihat. Ini mushaf besar i'rab. Jadi panjangnya ini adalah ini lebar ya. Lebarnya 20, panjangnya ini 30 ya. Kalau di tempat etalase yang lainnya itu ada apa artinya nasab dalam bahasa Arab? Nasab itu apa definisi wa isti? Ih, banyak banget, berarti ada ketinggalan. Sebentar ya Kak ya, saya ulangi. Definisi wawu istinab. Baik, wawu istinab itu wawu yang berada di awal kalimat dan tidak punya hubungan dengan kalimat sebelumnya gitu Kak. Gitu ya Bang Kamal. Kenapa wawunya disebut wawu istinab? Karena berada di awal kalimat. Kemudian Bu Min, kenapa wawunya disebut wawu istinab? Terangkanlah tadi udah ya Kak. Jadi kenapa wawu disebut wawu istinab? Karena wawunya berada di awal kalimat, mulai awal kalimat baru dan tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Beda sama wawu atop. Ya kan, kalau wawu atop itu dia, nanti kita ketemu pas waktu pembahasan yang ini. Dia itu melanjutkan pembahasan dari kalimat sebelumnya gitu.
Lanjut. Apa artinya nasab dalam kalimat bahasa Kak Astri Rinaldi? Apa artinya nasab dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kalau nasab itu kalau ini kedudukan ya, kedudukan nasab. Nasab itu biasanya mengarah ke ininya Kak, mengarah ke harokatnya. Kalau harokatnya fathah dia itu nasab gitu kan. Apa setiap ini harokatnya fathah adalah apa disebutnya kita nasab biasanya gitu. Terus kalau kalau jer itu biasanya mereka disebut jer, kalimat kata-kata disebut jer, isim yang jer itu. Awas. Masya Allah papa turnuhun. Kakak udah sarapan belum? Ini saya disediain suami sarapannya serabi tokol. Nah, ini serabi tokol mangga. Ini sama serabi polos di bawah. Di sini senengannya gurih asin, ya. Tiap insyaallah alhamdulillah. Ini suami yang iniin Pak pagi. Sayanya live ngaji bareng sama kalian. Dianya yang sibuk nyediain sarapan buat saya. Alhamdulillah, terima kasih. Barakallah fikum. Nah, lanjut ya Kak. Jadi nasab, ya nasab itu artinya fathah. Iya Bunyai, gitu. Jadi biasanya kaitannya dengan dia itu nasab itu kan nanti kakak akan berlanjut. Nah, kemarin kan udah belajar isim yang jer ya. Nah, isim yang jer. Pas waktu ciri-ciri isim itu Kak, kalau jer itu adalah saya deketin ya Kak. Kalau isim yang jer itu kholikin anasi itu kasroh Kak. Jer itu kasroh. Kalau yang nasab itu fathah gitu aja. Dalam bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalimat atau kata-kata yang dia itu posisinya biasanya menunjukkan fathah gitu. Baik, lanjut ya Kak. Cuman itu aja yang paling gampangnya. Tapi dari sisi ininya tuh kalau dia sebagai maf'ul bi dia nasab. Kalau dia sebagai maf'ul mutlak dia harus posisinya nasab. Bahasanya gimana nanti aja. Pokoknya kalau yang belum tahu telan aja dulu. Iya, nanti saya berusaha untuk menjelaskan dan di sini ada teman-teman yang juga sudah biasa mengajarkan nahwu sorof. Nanti beliau akan membantu saya. Terima kasih Bu Nyai. Barakallahu fikum. Ini saya cari apa? Oh ini. Kita langsung ke sini ya Kak. Tadi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Jadi ini tuh kan Kak. Ini ada ayat dengan tajwid warna. Ini seperti ini genah. Terus itu warnanya merah gitu. Nah, kalau ini qalu ini mad, warnanya hijau. Qalu ini mad. Nah, di bawahnya ada kisi-kisi i'rab, nggak kelihatan ya Bu? Pak, ya. Nah, ini namanya mushaf i'rab. Bercetakannya Al-Mubarak, Rasam Usmani, standar Kemenag RI. I'rab Al-Quran perkata disertai terjemah perkata dan tajwid warna. Ini terjemah perkatanya, di sini ada tajwid warnanya, di sini ada kisi-kisi i'rabnya perkata. Baik, konsultan ahlinya Syekh Ahmad Al-Misri. Oke, qalu ini fi'il madi dengan ada fa'ilnya di sini. Nah, nanti kita ulas ya Kak ya. Ataj'alu ini a-nya adalah huruf, hamzahnya itu huruf. Ini enggak ada hamzahnya. Taj'alu ini fi'il apa Kak? Nah, ini namanya fi'il mudhari yang rofa. Kalau di dalam ini apa namanya fi'il, maka kita akan temui marfu, rofa ya kan? Marfu, mansub sama majjum. Nah, gitu. Yang dijajemkan. Tapi kalau dalam fi'il itu
cuma 3, yaitu kalau dalam isim itu juga cuma 3 ya. Dalam fi'il kan nggak ada majrur ya. Kalau dalam isim ada majrur, tidak ada majjum gitu. Harus dihafal, nggak perlu kayak praktekin aja yang banyak, nanti lama-lama dirasa-rasa jalan sendiri gitu loh Kak. Makanya niatkan diri untuk belajar nahwu sorof itu sampai akhir hayat. Baik. Dan kalau ada kawan-kawan yang datang ke sini terus bilang, terima kasih kakak yang sudah lihat barangnya dan di check out. Baik. Karena untuk kelangsungan belajar bahasa Arab seperti saya ini juga kan butuh itu kak. Butuh kuota, butuh cuan. ala Bu Mimin mah butuh duit cina. Bu Mimin mah butuhnya doa cek saha. Kan buat beli serabi kak. Siap. Lanjut ya kak ya. Silakan. Ada beberapa buku referensi bagi teman-teman belajar nahwu sorof, dan di situ juga ada mushaf i'rab yang saya pegang sekarang ini, yang kita memudahkan untuk belajar i'rab, menentukan ini posisinya apa gitu. Baik. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, ya kan kak. Ataj'alu alifnya ini adalah huruf alif apa hamzah? Hamzah. Huruf apa ini? Ini namanya huruf. Ntar nanti kita uraikan. Taj'alu fi'il mudhari yang rofa. Fi huruf jar. Ha ini domir mutasil sebagai majrur. Man ini isim mausul ya kan sebagai maf'ul bi. Karena ini ada isim mausul maka butuh sila, nanti kita jelaskan bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya kak ya. Kalau saya yang menjelaskan bisa jadi salah karena saya bukan orang pondok dan serius masih belajar. Yufsidu fi'il mudhari yang rofa. Fiha ini fi huruf jar, ha-nya majrur. Wa yasfiku, wa-nya ha huruf. Yasfiku, sebentar. Yasfiku ini adalah fi'il mudhari yang rofa. Ini kak. Ada iya, ada domah gitu. Tandanya ada awalannya ya, akhirannya doma, berarti dia fi'il mudhari. Nah, menentukan juga domirnya di sini apa? Adima'a. Nah, ini adima'a juga bentuk dari fi'il isim yang apa? Yang nasab. Tandanya apa? Fathah gitu. Makanya dibilangin nasab dalam bahasa Indonesianya apa ya? Fathah gitu. Iya, maf'ul bih. Baik. Ini aja dulu ya kak ya sampai sini. Kita mulai. Silakan dilihat ada mushaf i'rabnya yang saya sematkan itu yang besar. Ya, kalau yang ini yang kecil. Nah, A5. Kalau tadi A4. Saya sematkan dulu ya, Kak ya. Tugas aja saya mah giliran kasih rezeki sama Allah. Alhamdulillah dikasih, misalnya hari ini belum dapat ya nggak apa-apa. Nah, ini yang disematkan tadi Al-Qur'an mushaf besar ya. Kok tiga-tiganya ini. Nah, yang ini. Ya. Nah, ini yang etalase 4, Kak. Etalase 4 itu i'rab, ada mushaf i'rab Al-Qur'an per kata. Masya Allah. Nah, ini panjangnya adalah panjangnya 20, lebarnya 14. Kecil ya, Kak. Silakan dilihat. Itu harganya berbeda-beda setiap akun ya. Udah kalau misalnya pas live ada biasanya lebih murah kak. Iya. Kalau mau beli tuh pas live aja gitu. Jadi biasanya ada pengurangan dari tanpa bantuan ongkir. Waktu live saya juga live di toko bangunan itu banyak ininya kak, ongkos kirimnya. Ya itu cuman sedikit aja. Baik, kita mulai. Terima kasih yang sudah hadir. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu
fiha wa yasfiku daya. Baik. Ayo mulai kita kakak ini dulu tap layar dulu. Wih, baru 40 ya. Kakak kenapa sih males kalau dalam itu ke tap layar? Pertama, kita kalau tap layar itu sebenarnya menguatkan akun kita juga. Karena apa? Kalau misalnya kita itu ini Kak. Kalau misalnya kita punya keminatan dalam apa itu algoritma apa. Kalau tap layar itu menentukan orang ini seneng ini nih gitu. Yang kedua, sopan santunnya orang kalau hadir di dalam satu pertemuan room itu kalau saya ingetin diri. Yang pertama tap orange, yang kedua tap layar gitu. Kalau untuk yang komentar lebih bagus lagi. Kemudian kalau yang punya WL, maksudnya untuk dia itu punya koin, boleh terbangkan gitu Kak. Tetapi kalau di sini saya tidak Bismillahirrahmanirrahim, menganjurkan untuk beli koin. Kalau kakak nggak punya jangan gitu Kak. Itu uh, tata ada kita untuk kadang-kadang ini banget ininya kok roomnya kok nggak begitu saya suka it's okay gitu. Tapi bayangin kalau anda sendiri, misalnya kalian sendiri live gitu, terus yang datang tuh sedikit, kemudian tap layar juga enggak kasih komentar enggak gitu. Nah, ngasih ini hadiah apa lagi gitu. Itu apa ya nih? Iya Kak. Jadi biar kelangsungan bahasa Arab kita itu terus, nanti kan bisa jadi ininya. Apa itu? Aj'alu fi'il apa Bunda? Sebentar belum ya Kak. Ini baru di sini. Nah, kalau misalnya kita punya sifat atau habit yang seperti itu, insya Allah disukai sama yang lain juga gitu. Baik, kita kan memperbaiki karakter ya, terus berbuat baik Kak. Baik. Oke, lanjut. Kolu mangga pilih apa kolu? Nah, oke, silakan. Kolu, saya lihat banyak banget yang lewat tapi jadi ketutup sama ini. Mangga. Kolu, ayo Kak, kolu fi'il apa? Saya tuntun. Fi'il madi mudore apa amar? Fi'il madi mudore apa amar? Ya Kak. Madi, amar. Ayo, lainnya. Amar. Siapa lagi? Sambil tetap layarnya Kak. Baik. Ayo. Kalau ini fi'il madi. Ya, fi'il madi. Kalau amar gimana? Mungkin kakak lihatnya karena kolu, menurutku amarnya kul Kak. Kul huwallahu ahad. Itu. Kalau itu fi'il madi. Maaf ya yang bacanya fi'il madi kayak kita lah. Amarnya kul. Baik. Benar. Tuh. Ini ikutnya wajan apa Kak? Kola ya, mumpung banyak yang asatid di sini. Kola itu berarti kola yakulu ya kan? Yakulu. Ini apa? Kaulan ya kan Kak? Kola yakulu kaulan, terus isinya apa? Ya ini kul itu Kak. Kul itu fi'il amar. Kola fi'il madi, yakulu fi'il mudhari,
Qaulan masdarnya, terus kul ini fi'il amr. Qalu yakulu. Kola Kak awalnya. Kola ya. Kalau kola ketemu yakulu ke sini Kak, ke bawah. Ayo, belajar kemarin sudah fi'il madhi kan? Kola, kolu. Ya kan? Kolu. Di sini nih. Iya. Kola, kolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Kak Pilar Mas? Iya, baru sampai ya. Kola, kolu. Baru mulai kok Kak. Huwa, huma, hum. Berarti tadi ketemunya di sini. Iya kan? Kolu, fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Fa'ilnya hum gitu Kak. Berarti sebagai fa'il Kak. Ya. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Kalau domir ada di sini adalah hum, langsung menjadi fa'il. Kan fa'ilnya itu wawo ibu. Di tempat metode lain seperti itu. Tapi saya untuk nahwu pemula kita akan Bentar ya, kalau udah siang kayak gini saya udah nggak konsentrasi, soalnya saya penjaga toko, penjaga hati yang perlu dijaga. Mohon maaf. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Nah, oke. Terus ada yang enggak? Assalamualaikum, saya ikut belajar. Boleh, silakan Mas Al. Ya. Ini yang ini Kak. Yang A ini huruf istifham. Huruf istifham tuh apa ya? Huruf istifham tuh tanya. Tanya. Ya, huruf istifham. Betul Kak An. Nah, sekarang taj'alu. Monggo, taj'alu. Kola maksudnya. Oh iya. Terima kasih. Fi'il mudhari. Betul. Fi'il mudhari domirnya apa Kak? Fi'il mudhari. Ya, pakai pulpen kemarin nggak begitu jelas ya kan, nggak begitu jelas kan Kak? Domirnya anta. Ya betul, domirnya anta. Kalau anta itu langsung menjadi fa'il kan Kak? Ya, ini jadi fa'il. Kalau anta langsung menjadi fa'il dengan fa'ilnya anta. Ya kan? Anta, bukan anti ya. Lanjut. Ayo Kak. Oh. Fi huruf apa Kak Pilar Mas? Domirnya ana. Kok bisa ana Kakak? Kak Ana ya, domirnya kok ana? Iya huruf cer. Sebentar. Kok ini ya? Ja'ala yaj'alu. Kakak ini kayak ja'ala, asalnya ja'ala Kak. Ja'ala, terus di sini yaj'alu. Mungkin kenanya di itu kelihatan kalau ada hamzahnya itu, jadi kakaknya bingung ya. Nah, nanti sampai di bawah nanti ada apa? Aj'alu Kak. Iya. Aj'alu. Iya kan? Nah, ini kalau ini domirnya adalah ana gitu Kak. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Gitu kan? Taj'alu, taj'alani, yaj'alna. Gitu kan Kak? Terus ke bawah.
Mana tadi tasrifnya? Masya Allah, padahal barusan ini. Sebentar kak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah ini. Nih kak ya. Kalau ini yaf'ulu, kita terapkan di yaj'alu. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Taj'alu, taj'alani, yaj'alna. Itu. Taj'alu, taj'alani, taj'alu, taj'aluna. Taj'ilina ya kan, tak ini taj'ilina, taj'alani, oke. Taj'alna, aj'alu, naj'alu gitu kak. Jadi ini ketika ada al-hamzah ini, hamzahnya jangan dikira itu adalah untuk mudhoro'ah, huruf mudhoro'ahnya ana, tapi untuk di huruf istifham gitu kak ya. Iya kak ya, jangan lupa ya. Berarti ini huruf istifham, kemudian taj'alu adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Oke, lanjutkan kak. Iya betul. Ininya hamzah kan, karena mepet gitu. Sayanya nulisnya nggak pernah. Fi apa kak? Fi huruf apa? Huruf jar. Ayo. Domir mutasi sebagai apa? Domir mutasi sebagai apa? Ayo kak. Ya, kalau ada huruf jar, maka depannya domir mutasi sebagai apa kak? Domir mutasi. Kok mudhof? Mana? Ini jar majrur kak. Mudhof ilih mana? Gimana kak? Oh, nanti sore saya ulangi lagi yang idofah kak. Kita udah sampai idofah. Iya. Kita udah sampai idofah. Ya nggak apa-apa. Kalau kita ada kesalahan biasanya ketika belajar gitu akan ingat waktu itu aku salah di sini gitu. Nggak masalah. Fiha huruf jar dengan iya. Bravo kak. Ayo yang lainnya masuk kak. Ada 11 juta Silakan tap layarnya dan bantu tap orange-nya. Baik. Min apa man? Man, ini man. Man ini sebagai apa? Ayo. Man sebagai apa? Man sebagai apa? Man sebagai apa kak? Mubtada, bukan, lihat kak, lihat. Ulangi ya. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum. Ataj'alu huruf istifham. Taj'alu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Fiha ini jar majrur. Fi huruf jar, domir mutasil sebagai majrur. Man, ayo man. Isim mausul. Iya, betul. Isim mausul kedudukan sebagai apa, kak? Teh pucuk. Istifham. Bukan istifham, kak. Ya. Bukan ini isim mausul betul, kak. Posisinya sebagai apa? Masya Allah. Nah, betul ya. Maf'ul dari mana, kak? Pilar mas. Ayo. Maf'ul bi. Dari mana? Ayo belajar. Maf'ul bi. Majjum. Enggak, kakak. Ini namanya isim mausul sebagai maf'ul bi gitu kan ya. Baik. Kasih kak Pucuk yang sudah bergabung istiqomah ya. Baik. Barakallah. Ada Pak Agus. Pak Agus apa kabar? Masya Allah. Ayo lanjut kak. Sebentar ya. Alhamdulillah. Barakallah fikum. Salam buat keluarga Pak Agus. Mayyufsidu. Ini isim mausul sebagai maf'ul bih. Pertanyaan saya tadi apa kak? Maf'ul bih dari mana? Ya, maf'ul bihnya dari mana? Ayo, pelan-pelan.
Maf'ul bihnya dari mana? Dari sini, Kak. Ini adalah isi mausul ya, Kak. Isi mausul maf'ul bih dari mana? Ini, Kak. Fi'il ya taj'alu, ya taj'alu. Taj'alu fiha man. Qalu mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya apa bumi? Man, orang yang. Kemana? Ini sebagai maf'ul bih dari taj'alu gitu. Nah, Masya Allah nih Kak Lani, Azil. Enggak apa-apa. Saya ingetin ya, ketika saya berbuat salah, saya nih Kak nih saya. Ketika saya berbuat salah, itu tuh saya akan selalu ingat pelajaran itu. Nanti diingatkannya lebih gitu loh Kak. Makanya jangan takut salah kalau belajar tuh. Orang apa namanya tuh bayi aja tuh kalau belajar jalan jatuh, kapan dia tuh berhenti kan? Enggak, terus aja. Baik, tuh Masya Allah. Lanjut ya. Ini isi mausul sebagai maf'ul bih. Lihat. Mayubsidu fiha. Mayubsidu. Karena ini ada isi mausul, maka kita butuh silah. Uraikan dulu. Yubsidu apa, Kak? Fi'il apa? Yubsidu fi'il apa? Lihat katanya ada awalan, ini ada awalan, ini dan ada akhiran. Ya, iya. Ini akhirannya domah. Kemarin kita belajar kan? Kalau ada awalan huruf ya, awalannya huruf ya, ininya domah, ada namanya isim, namanya fiil mudhari. Nah, ada awalan ya Kak ya, ada awalannya itu huruf ya, terus ada akhirannya apa? Huruf domah, harakat domah. Maka karena ada huruf mudhoro'ah, betul, Masya Allah, fi'il mudhori karena ada huruf mudhoro'ah. Nah, ada awalannya ya, akhirannya doma, itu menunjukkan domir yang ada tersimpan di situ apa? Saya tulis di sini fi'il mudhori ya Kak. Ya. Fi'il mudhori. Ya. Ayo Kak Pilar Mas. Di sini ada doma, ya. Awalannya ya, akhirannya doma berarti Masya Allah Pak Agus, betul huwa. Iya. Ini huwa. Huwa belum bisa jadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa, adanya jar majrur. Maka ini kita bisa sebut fa'il. Baik. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Yufsidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Fi apa? Fi huruf jer seperti tadi ya Kak. Nah, silakan di typing. Huruf jer berarti ha domir mutasil sebagai majrur. Baik. Ya, jer. Baik. Ini adalah isi mausul. Kita tulis di sini ya Kak ya. Isim mausul. Kalau isi mausul butuhnya dua. Satu silah, yang keduanya aid. Gitu Kak. Jadi kita akan belajar nih mencari silahnya mana. Silah itu apa sih Kak? Silah itu kalimat yang jatuh sesudah sesudah isi mausul, maka kita lihat di sini apa kalimatnya, yubsidu fiha. Ini Kak. Yubsidu fiha di sini adalah silahnya. Ya, silah. Aidnya mana? Ini sudah ketemu kan silah? Silah mausul. Baik. Apa? Oh ya, domir huwa. Ya, domir huwa di sini. Domir huwa dunya. Sekarang huwa. Baik. Kemudian fi huruf jer. Ini maaf belum dikasih sakal. Fi huruf jer, ha domir mutasil sebagai majrur. Sekarang tugas kita apa? Cari aid yang kembali ke man. Aid itu domir. Aid itu apa Kak? Ini satu ya, sila, kemudian keduanya aid. Sini nggak lihat.
Aid itu domir yang kembali ke isi mausul, domir yang kembali ke isim mausul. Punya kecocokan juga gitu. Sekarang domir mutas. Sekarang isi mausulnya adalah man. Maka kita lihat apa domir yang cocok, yang sesuai ke man gitu. Ya lihat. Kita harus mengerti apakah kita harus mengerti ininya? Baik. Oke. Apakah kita harus mengerti artinya? Iya, harus ngerti gitu. Ya, man orang, yupsidu dia yang merusak, fiha di dalamnya bumi. Oh, berarti ini apa? Orang yang dia. Oh, dia berarti ini Kak. Nah, huwa baliknya ke man. Tuh sesuai. Ya, sesuai karena huwa itu adalah laki-laki satu dan man ini bisa untuk satu, banyak, yang penting untuk orang gitu, yaitu huwa, cocok ya, berarti ada kesesuaian. Maka di sini silah mausul dan aidnya sudah ketemu. Aidnya adalah huwa gitu. Di setiap kala beda Kak. Baik, terima kasih yang sudah tetap layarnya. Barakallahu fikum. Nah, dah ya. Tuh. Enggak, man kok jadi fa'il? Yang jadi fa'il huwa. Iya. Huwa baliknya ke man itu. Kalau man di sini tetap satu Kak. Jadi maf'ul bih aja. Iya. Ya, pembahasannya gitu. Ada pertanyaan? Cara menentukan huwa humnya itu bagaimana? Kakak lihat di sini. Jadi di pas pelajaran kemarin tentang sorob itu kita pernah belajar ya Kak. Siapa tadi? Kak Muhtar. Iya. Ya gini. Gini ya Kak Muhtar. Cara dia menentukan huwa pahumnya gimana? Ini kan bentuknya fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu ada di sini. Nah, kalau fi'il mudhari itu ada awalan, ada akhiran. Kita pernah belajar pas di ciri-ciri fi'il mudhari. Iya, Masya Allah. Iya, baru lihat juga Bapak. Lihat lagi. Apa-apa Kak, dimulai nih. Mohon maaf ya kalau saya salah sebut. Ya. Di ciri-ciri fi'il mudhari. Nah kan, kalau fi'il mudhari itu cirinya dia awalannya ada huruf iya, ta, alif, nun. Bisa disebut ana itu, atau kadang-kadang saya mah Anita gitu. Karena untuk memudahkan menghafal. Itu sih macam-macam orang bisa. Ciri-ciri fi'il mudhari itu jadi ada dia awalannya, ada akhirannya. Kalau awalannya iya, akhirannya domah, maka ketemunya domirnya adalah huwa. Kalau awalannya iya, akhirannya alif nun, maka ketemunya domirnya huma. Kalau awalannya iya, akhirannya wawu nun, ketemunya domirnya hum gitu. Makasih Kak Pilar masih yang sudah tetap. Kak Serabutan sehat Kak, Masya Allah baru kelihatan nih. Ya, baik. Terus kalau misalnya akhirannya doma, nih awalannya, nih ada yang sama nih Kak nih. Ini ada yang sama nih, ini coba lihat. Awalannya ta, akhirannya doma. Awalannya ta, akhirannya doma. Gimana pusing itu menentukan dia itu hiya apa dia itu anta? Caranya menentukan dia itu hiya atau anta itu dari syakul kalamnya, rasa bahasanya ya. Kalau misalnya kalimat itu merujuk kepada anta ya kita pakai yang anta gitu. Baik. Jadi gimana dong belajarnya? Iya istiqomah aja Kak. Nanti kalau ini nanti Allah mudahkan, insya Allah mudahkan. Ya, makanya kita berdoa semoga kita dimudahkan oleh Allah. Rabbuna yusahilna. Baik. Amin.
Kalau ada ta akhirannya ya nun, ini anti. Misalnya tadi yang taf'ulu ya. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Iya. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Sekarang taf'ulina. Ini untuk anti. Ya, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Ana, nahnu. Gitu, Kak. Yang jadi apakah perlu dihafal? Nggak perlu, Kak. Yang perlu itu diulang-ulang. Diterapkannya pada bayi ya. Jadi cantik kita hafal gitu. Istiqomah aja. Kalau istiqomah aja apa? Baik. Kemudian kalau awalannya alif, akhirannya domah merujuk ke ana. Kalau awalannya nun, maaf. Kalau awalannya nun, akhirannya domah, maka ke nahnu gitu. Iya. Iya. Gitu, Kak. Makasih ya. Nanti kita belajar lagi. Kalau belajar kawaidul ininya nahunya itu di sore hari, Kak. Jam 4 ya. Nanti kita belajar bareng ya. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Sudah ketemu aidnya kan? Kita ulangi ya, Kak. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya hum, ataj'alu. A ini huruf istifham, taj'alu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta, fiha fi huruf jar, ha domir mutasir sebagai majrur. Man ini adalah maf'ul bih. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Ataj'alu gitu kan, Kak. Membutuhkan maf'ul bih. Yafsidu. Tulisannya apa ya? Yufsidu, Masya Allah. Yufsidu ini ada film mudhari maklum ini, Kak. Yufsidu adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kan huwanya kelihatan di depan tidak ada isim yang rofa, maka huwa menjadi fa'il. Fi huruf jar, ha domir mutasir sebagai majrur. Apaan alai? Kalau dibaca terus nanti hafal. Iya bener, bener Pak Agus. Filenya ada Ustazah yang barusan anti terangkan. Yang mana? Yang tadi. Iya. Enggak ini apa namanya itu, Kak? Saya itu tuh dapat seperti tadi lembaran tadi dapat di pelatihan gitu, Kak. Di sebelah. Nanti kalau mau silakan apa namanya penjelasannya ada di link bio. DM aja, Kak. Di link bio. Gak boleh kenapa pelanggaran saya, soalnya saya mayyubsidu fiha. Man ini isi mausul, maka kita akan mencari silah mausul dan aid. Silah mausulnya adalah yubsidu fiha, ini silah mausulnya. Aidnya mana? Aidnya adalah huwa. Kita coba menerjemahkan ya. Man orang yang, yubsidu dia. Nah kan cocok kan? Yufsidu ya. Sekarang wayas biku dima. Oke, Kak, nanti saya ini lagi. Ntar ini karena saya punya Allahu Akbar. Layarnya itu loh, Kak. Saya susah memakai ini. Apa namanya? Kalenya. Makasih Kak serabutan yang sudah tap-tap layar. Baik, ini saya sematkan produk yang bagus. Apa namanya tuh referensi bagi saya untuk belajar. Nah, silakan.
Ini namanya Samudra Nahwu. Ya, Samudra Nahwu ini karya dari Ustadz Asep Jamaluddin, lulusan Lirboyo ya Kak. Sekarang tinggal di Jember, punya pondok pesantren, dan beliau sudah menulis beberapa buku yang memudahkan kita sebagai nahwu pemula ya. Para nahwu pemula itu untuk belajar nahwu. Sini ada rumus makna 3 bahasa Indonesia, Madura, dan Jawa. Misalnya ada mim adalah khobar, mubtada, kho adalah khobar, kemudian fa'il, ada naibul fa'il, maf'ul bih, kayak gitu kan Kak. Nah, kemudian di sini juga mulai belajar. Nah, ini Mukhtasar Jidan Kak. Sarahnya dari kitab Ajurumiyah. Babul kalam ini. Al-kalamu wal lafdu al-murakkabul mufidu. Jadi al-kalamu itu adalah mubtada. Nah, ada tulisannya sini mim gitu Kak. Terus di sini ada murakabu itu sama al-lafdunya itu adalah khobarnya ini kho gitu. Nah, al-murakabu ini adalah ada tulisannya nun itu naat itu. Jadi silahkan dilihat-lihat. Ini buku referensi saya belajar nahwu, masih di kelas terjemah, masih dibahas. Baik, apakah saya mengadakan kelas? Enggak. Saya belum pede Kak, belum pede, makanya saya belajar sama kalian gitu. Terusin ya, kita terusin. Kalau mau belajar bersama Irob pagi hari, kalau mau belajar kawaid nahwunya sore hari. Baik. Wayasfiku dima. Wayasfiku. Wa-nya ini huruf apa? Nah, ini baru ketemu Kak, huruf atop. Tadi kan ndaknya. Apa bedanya istinab sama yang atop gitu. Nah, ini ketemu Kak, yang atop. Wayasfiku. Wayasfiku apa? Fiil apa Kak Bilar Mas? Mana? Bu, Aan kok enggak ini lagi ya? Ntar orangnya makin sedikit. Ada 18 juta. Fiil apa Kak? Ayo. Fiil mudhari. Masya Allah. Terima kasih Kakak. Fiil mudhari. Ya, di sini ada domirnya. Domirnya apa Kak? Ada awalannya ya. Sebentar. Ada awalannya ya, akhirannya domah, itu fiil mudhari. Kemudian awalannya ya, akhirannya domah, berarti apa? Domirnya apa? Berbalik guys, anaknya bingung teka. Wah, Masya Allah. Wah, lihat depan adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka ini langsung menjadi fa'il. Kak Jumanto, apa kabar? Sehat baik? Tadi Purbalingga nggih? Terima kasih. Ya. Wa huruf atop yasfiku ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ad-dima'a ya apa Kak? Isim yang nasab nih Kak. Isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il, apa namanya? Isim yang nasab yang jatuh sesudah fi'il fa'il. Masya Allah, maf'ul bi ya Kak. Ya memang saya nggak buka kelas Kak. Banyak yang minta tapi saya bilang ya, monggo kalau misalnya mau bertanya tentang nahwu apa aja. Tapi kalau saya buka kelas belum ada waktunya gitu Kak. Saya coba untuk live aja dulu, nanti kalau saya sudah bisa menentukan waktu untuk belajar, tapi saya nanti belajarnya satu-satu gitu. Nanti kalau yang laki-laki gimana saya arahin Mbak? Yang laki-laki yang ngajarin. Iya, mungkin karena rada ini kalau yang laki-laki banyak. Adima'a ini maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Baik. Sekarang kita ulangi lagi. Qalu fi'il madi. Dengan fa'ilnya apa di sini? Dengan fa'ilnya hum. Ini huruf istifham gitu. Taj'alu fi'il mudhari, ya kan, dengan fa'ilnya anta.
Fi huruf jar, ha domir mutasi sebagai majrur. Man ini adalah isi mausul sebagai maf'ul bih. Yufsidu fiha. Yufsidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Fi huruf jar, ha domir mutasi sebagai majrur. Yufsidu fiha ini Kak sebagai silah mausul. Ya, silah mausul dari mana? Dari man. Aidnya mana ini? Ini aidnya, ya kan? Aidnya adalah huwa. Huwa adalah aid domir yang kembali ke man. Baik, sekarang wa. Wa huruf atop. Ya, yasfiku. Yasfiku adalah fiil mudhari dengan fa'ilnya huwa. Baik. Yasfiku ini adalah maktub. Dengan maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke atas alu fiha mayyubsidu fiha wa yasfiku. Kemana? Atau maktub alihnya kemana Kak Pilar Mas? Yasfiku al-wawu harfu atfun mabni ala yasfiku. Oke. Ya, kemana? Ke taj'alu, ke yubsidu, yang mana? Ayo Kak Pilar Mas, atau Kak siapa ya tadi? Kak IMH, ayo. Ustaz mau di screenshot yang mana? Belum selesai nanti kalau screenshotnya kalau udah selesai. Baik. Wa yasfiku dima'a, yasfiku fi'il madi, fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Ya, yasfiku fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasfiku maktub alihnya apa? Maktub alihnya itu yang ke Banjaran. Yang ke Banjaran itu suruh disiapin, cuman tanya dulu. Tanya dulu yang kasonya itu berapa gitu. Kaso lihat itu coba di WA-nya. Dia di WA apa? Ya udah tanya Warman aja deh. Ada Warmannya? Belum. Ya bukan. Nah, udah jam segini tuh udah puyeng Kak. Jadi aku jadi penjaga hati yang harus dijaga. Tuh lihat terjadi. Baik. Lanjut ya. Maktub alaihnya kemana Kak? Pertanyaannya. Ayo. Ntar ya Kak, screenshotnya kalau udah selesai Kak. Lanjut. Ataj'alu fiha mayyubsidu fiha wa yasfiku dima. Ayo, ikutnya ke maktub alihnya ke taj'alu apa ke yubsidu. Oke, Depan. Berisik. Ayo Kak. Baik. Pikir ya, nggak apa-apa. Jadi kalau kita mau menentukan maktub alihnya kemana, kita lihat ini adalah fiil, maka kita cari fiil di sini. Ini adalah fiil, ya yubsidu. Kemudian di sini juga ada taj'alu, itu juga fiil. Belum tahu, ya. Tadalu. Tadal tuh. Oh taj'alu. Baik. Yang kita lihat kalau di sini ada wawu atop, lihatnya di mana? Pertama, yang yubsidu Kak, ya. Bicara apa ini? Orang yang dia merusak bumi, wayasfiku dima, dan dia menumpahkan darah, berarti ke yubsidu gitu Kak IMH. Baik. Ini maktub alaihnya ke yubsidu. Baik, itu Kak. Baik ya. Nah, lanjut. Adima'a maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Yasfiku. Yasfiku ini
Yasfiku ini adalah fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Adima'a maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Baik. Sekarang kita baca artinya. Qalu mereka. Mereka siapa, Kak? Ulangi lagi ya. Ulangi lagi yang ini ya. Dari sini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini lihat. Wa idh qala, dan ingatlah. Di sini ada fiil amar yang dihapus, yaitu udkur, wadkur, id gitu. Jadi idnya ini sebagai maf'ul bi. Ingat ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti siapa? Siapa merekanya? Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan fil ardi apa? Khalifatan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak Muslimah. Baik. Apa kabar? Nah, kalau ini yang berkata siapa? Qala, Allah berkata. Qala rabbuka berarti Allah yang berkata, lil malaikati, pada malaikat. Bilangnya gimana? Firmannya gimana? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi di muka bumi ini seorang khalifah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, maka ketika di sini qalu, yang qalunya siapa ini, Kak? Qalunya siapa? Yang qalu mereka berkata. Siapa yang berkata? Mereka siapa? Ayo kita lihat. Kita belajar syakul kalamnya. Jadi malaikat, Masya Allah, bravo Alik. Makasih kakak. Mereka malaikat, para malaikat ya kan Kak, berkata. Terima kasih. Kemudian ataja'alu, apakah? Ataj'alu fiha, di sini aja. Ataj'alu fiha. Ya kan, kita istifham dulu. Ya, apakah engkau akan menjadikan, mengkritkan ya, akan menjadikan fiha, di dalam bumi, di dalamnya bumi, oke, di dalamnya bumi, pokoknya di bumi gitu aja bisa, di bumi gitu aja. Apa? Mayyubsidu fiha, orang yang apa? Yubsidu, merusak. Ya, yubsidu fiha, merusaknya bumi gitu, merusak di bumi. Gitu kan? Wa yasfikud dima, dan dia siapa orang? Dia siapa apa? Man, ya kan? Dia siapa man, orang? Dia akan, sini akan Kak, karena ini bentuknya apa? Mudhari, yang akan merusak. Dia akan, orang yang akan merusak, orang yang akan merusak di bumi, dan dia siapa? Man akan menumpahkan darah. Maksudnya tuh akan terjadi pembunuhan gitu. Nah, di sini kita nanti sessionnya belajar tafsir ya Kak ya. Iya. Itu ya Kak. Nah, seperti itu. Kita ulangi ya pembelajaran hari ini. Yang mau screenshot nanti saya screenshotkan untuk yang sudah selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ataj'alu, huruf al-hamzah ini huruf istifham. Taj'alu fi'il mudhari dengan fa'ilnya
anta, ya kan ada ta di sini kak. Sini ada ta, ini kan fi'il mudhari tandanya kan ta dengan domah gitu. Loh kak, ada juga taknya itu artinya hiya. Iya, cuman dilihat dari siyakul kalamnya. Nanti para malaikat itu bertanya sama siapa? Bertanya sama Allah. Ataj'alu, ataj'alu, huruf istifham. Taj'alu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Fiha, fi huruf jer, ha domir mutasil sebagai majrur. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Ditaj'alu gitu kan. Ia menjadikan apa? Itu kan itu namanya termasuk apa ya? Ilmu ta'adi yang butuhkan objek gitu kan. Baik. Man isi mausul sebagai maf'ul bih. Karena ini isi mausul maka kita akan harus mencari apa? Silah dan aid. Kalau isi mausul ya kak. Kalau huruf mausul beda lagi. Puyeng ntar nanti belajar dikit-dikit aja. Man itu adalah isi mausul sebagai maf'ul bih. Yufsidu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Fi huruf jer, ha domir mutasil sebagai majrur. Yufsidu fiha sebagai silah mausul dari man. Aidnya mana? Aidnya huwa. Huwa ini adalah domir yang kembali ke isi mausul. Aid gitu kak. Mas yufsidu fiha, orang yang dia, kan cocok kan? Dia merusak fiha di bumi. Dia orang yang akan merusak fiha di muka bumi. Wa yasfiku dima, wa huruf atop. Yasfiku fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Yasfiku wasfiku dima'a. Yasfiku ini sebagai maktub. Maktub alaihnya kenapa disebut maktub? Karena ada wawu atop kak. Iya. Maktub alaihnya kemana? Maktub alaihnya ke yufsidu. Karena apa? Ini sedang bicara man gitu. Waknya sama. Kalau ini kan beda. Iya. Nanti di end lagi. Baik. Wayasfiku ini adalah apa? Waknya huruf atop, yasfiku ini maktub dengan maktub alaihnya yufsidu. Adima'a maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Maktub dari mana? Yasfiku. Makanya kalau di pembelajaran metode alilan ini maktubnya itu langsung ke sini sampai akhir biar itu per ininya tuh perkata kalimatnya itu sempurna gitu. Sudah? Oke. Nah, siapa yang mau screenshot? Mangga nanti di web dulu ya. Oke, silakan. Ini yang bagian 2-nya. Nanti bagian ketiganya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Oke. Silakan. 1, 2, 3 cekrek. Ini ringkasannya ada 1.200 orang yang lewat-lewat. Nah, pemberi hadiahnya makasih ya. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Baik, menurut mas saya kalau ngasih WL didoain. Ya tetap lah doain atuh. Terima kasih ada 3 barang yang sudah yang terjual, ada 3 pembeli. Baik, terima kasih kakak, barakallahu fikum. Nanti saya gitu aja ya kak ya, sambil mengenalkan referensi buku yang saya biasa pakai, terus nanti biasa saya itu juga. Ini sudah siapa tadi yang minta screenshot? Udah ya kak ya. Nah itu tadi yang kemarin ini kak. Satu hari cuma satu ini, kadang nggak sampai 1 ayat tuh, cuma separohnya aja. Udah ribut. Aduh, salah sendiri aku mau bekerja aja ya kak ya. Jadi kalau dalam menghadapi hidup itu kadang kita lihat, aku tuh belum dapat uang segini, kayak saya itu lihat 1 bulan pokoknya target 8 juta. Dari apa? Gak bisa ternyata. Alhamdulillah.
belum. Tapi ya kayak gitu, tetap aja nggak usah pakai targetan kalau kerja itu. Kerja dengan senang dan itu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Yang apa? Lah ibu kan ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga kan butuh juga pahala ya kan. Orang apa namanya melayani suami malam hari itu aja nggak boleh ngamuk kok. Itu kan dosa. Dan itu butuh effort, orangnya harus fresh, nggak boleh capek, nggak boleh ini. Nanti makanya zaman dulu tuh, dan ini ada ulama yang mengatakan perempuan itu apa nggak wajib kerja pekerjaan rumah tangga itu. Iya, karena yang utama malah lalai. Lanjut kak. Dan apa yang dilanjutin, orang udah berapa jam ini? Udah 1 jam lewat. Saya undur diri ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Barakallahu fikum. Saya undur diri. Sudah jam 17 lewat 19. Sudah 1 jam lewat. Kakak nanti sore saya belajar kawaidnya. Kemarin itu ini buat pemula kok kak, bukan yang mahir-mahir. Kalau udah praktek seperti ini, saya mengingatkan satu buku yang lembaran pas waktu pelatihan itu di kamar sebelah itu bisa di apa, kalau kita beruntun itu bisa 8 jam itu selesai satu hari, 16 jam selesai. Tapi kalau saya sedikit-sedikit aja buat kakak. Ini pemula, untuk pemula. Pembahasannya dimulai dari apa itu kata sampai terakhirnya itu kalimat majhul. Iya. Dengan itu inti dari ini udah selesai gitu. Kemarin kita sampai di idofah. Ya, nanti diulangi lagi yang idofah karena banyak yang belum paham. Idofah adalah sama dengan jar majrur. Satu halaman dalam Quran itu pasti banyak idofahnya. Pasti ada jar majrurnya gitu, Kak. Maka silakan kakak ikuti live saya, semoga manfaat, karena saya bukan ngajarin tapi ngajak bareng belajar gitu. Kalau ada salah kata mohon maaf ya kak ya. Iya, maklum udah tua mah biasanya banyak dosanya. Iya, paling banyak umurnya, paling banyak hidup di dunianya, paling banyak dosanya itu pasti. Assalamualaikum, izin udah selesai. Kakak Cia gimana tuh? Kumaha? Kapan live lagi? Kak Aminah? Iya. Amin. Tuh tinggal saya. Masih gimana Kak? Ketinggalan. Nggak apa-apa Kak. Kalau pagi besok insya Allah hari Senin itu mulainya jam 6. Kita lanjutkan pembahasan di surat Al-Baqarah ayat 30. Ini kan 1, 2. Ini baru 2. Nah, ini yang ketiga ini nanti. Nah, sesudah itu nanti dilihat. Alhamdulillah. Baru pulang ngaji, Masya Allah. Iya Ustaz, nanti. Itu dia. Masing-masing punya kesibukan sendiri ya. Jadi pagi itu jam 6. Terus nanti kalau, ya itu juga tergantung situasi dan kondisi ya kan. Terus kalau sore itu sekitar jam 5-an ya, jam 5-an kita belajar qawaidnya. Nah itu kaidah dari kita sampai di mubtada idofah itu baru permulaan lagi kak. Ya nanti kalau udah selesai sampai jilid 2-nya dulu, terus nanti baru diulangi lagi gitu. Jadi ketika pagi praktek seperti ini nyambung gitu kak, nyambung kan enak ya. Nih hari kedua, nih hari pertama, hari kedua, besok hari ketiga. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisulak. Mudah-mudahan selesai ya kan. Iya. Kola ini alamu mala ta'lamun. Ini gampang. Terima kasih yang sudah tap-tap layarnya. Naat man'ut termasuk idofah? Bukan. Naat man'ut beda lagi. Naat itu sifat ya. Gitu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ini Rahmanirrahim sifat. Dari kemana? Man'utnya. Kan naatnya itu ar-Rahman. Man'utnya mana gitu.
Iya, beda lagi, Kak. Jadi kalau di dalam pembelajaran apa yang saya tadi kertas lembaran kertasnya itu dari mulai kata sampai kalimat majhul itu cukup, itu cukup. Nah kalau keterangan seperti naat manut itu keterangan, Kak. Bukan itu. Iya, beda-beda lagi itu, Fah. Gimana ceritanya itu naat manut? Oke. Lah, apa namanya, tetap di live ini nanti lanjutkan insya Allah setiap hari dan setiap sore ya insya Allah. Doakan saya berkah umurnya, Kak. Baik. Mungkin Kakak di sini ada yang belum bisa bantu dibelikan apa referensi yang tempat saya itu, paling enggak bantu doa. Aku paling enggak sih, sana doa itu paling utama ya. Hadiah terbaik dari kalian, Masya Allah. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah check out barang yang saya jual, kemudian berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, selamat dunia akhirat kita semua. Semuanya kita bisa ketemu lagi sore hari sekitar jam 5-an. Terus nanti besok kita akan lanjutkan di i'rabnya. Ini saya sudah tulis dan semoga banyak pertanyaan sehingga saya nanti belajar lagi. Itu, Kak. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah asanal jaza. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Kak.